Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Dusudi Apriyatin dengan NIM 2018-310-803. Di sini, yang pertama saya akan menjelaskan tentang resiko. Nah, resiko sendiri merupakan dari kata bahasa Inggris yaitu risk, atau dari kata bahasa Italia yaitu risicare yang berarti berani atau suatu pilihan dalam kondisi atau situasi yang tidak pasti. Nah, menurut Coso mendefinisikan risiko sebagai kemungkinan bahwa suatu kejadian itu akan terjadi dan berdampak buruk terhadap pencapaian suatu tujuan yang sebelumnya telah ditetapkan. Nah, hal-hal penting yang termuat dalam konsep risiko yaitu yang pertama, pemahaman risiko dimulai dengan pemahaman strategi dan penetapan tujuan. Yang kedua, risiko tidak hanya mewakili satu kejadian tertentu saja. Yang ketiga, risiko berhubungan dengan pencegahan hal negatif untuk terjadi atau kegagalan untuk memastikan hal baik terjadi. Yang keempat, risiko adalah melekat di dalam setiap aspek kehidupan. Kemudian selanjutnya ada konsep manajemen risiko, yaitu ada fundamental konsep manajemen risiko. Ada beberapa fundamental konsep manajemen risiko. Yang pertama, yaitu merupakan suatu proses yang mengalir terus dan menjalar di seluruh organisasi. Yang kedua, dipengaruhi oleh faktor manusia, terutama pimpinan puncak dari organisasi dan berbagai pihak di setiap tingkatan di dalam organisasi. Yang ketiga, cocok atau serasi untuk diterapkan di tingkatan penetapan strategi. Yang keempat, diaplikasikan ke seluruh organisasi di setiap tingkatan dan unit, serta mencakup pemetaan risiko di seluruh tingkatan organisasi. Yang kelima, dirancang untuk mengidentifikasi kejadian-kejadian potensial yang jika terjadi itu akan memengaruhi organisasi dan mengelola risiko agar tetap dalam risiko yang diinginkan atau diharapkan. Yang keenam, mampu untuk menyajikan keyakinan yang wajar kepada manajemen, pimpinan, dan dewan komisaris organisasi. Yang ketujuh, dipicu untuk pencapaian tujuan di berbagai tingkatan di dalam organisasi, baik dalam satu atau beberapa kategori. Nah, di samping yaitu ada gambar kerangka manajemen risiko. Kemudian yang selanjutnya tujuan kerangka manajemen risiko. Ada 4 tujuan, yaitu yang pertama ada strategi, di mana goal tingkat tinggi yang diarahkan untuk mendukung isi yang dimiliki organisasi. Yang kedua ada operasi, pemanfaatan yang efektif dan efisien dari sumber-sumber yang tersedia. Yang ketiga pelaporan. Nah, pelaporan ini dapat diandalkan atau dipercaya laporan baik internal maupun eksternal. Yang keempat ada ketaatan. Nah, ketaatan ini itu ketaatan terhadap berbagai undang-undang dan peraturan yang berlaku. Kemudian selanjutnya ada komponen manajemen risiko. Yang pertama ada lingkungan internal. Nah, lingkungan internal ini merupakan dasar untuk komponen-komponen lain manajemen risiko. Nah, lingkungan pengendalian itu mempengaruhi bagaimana strategi dan tujuan ditetapkan, aktivitas, kegiatan dibangun, dan risiko diidentifikasi, dinilai, dan ditindaklanjut atas risiko dilakukan. Yang kedua ada penetapan tujuan. Nah, penetapan tujuan ini merupakan prasyarat untuk efektivitas proses identifikasi kejadian, penilaian risiko, dan respon terhadap risiko. Nah, tujuan itu menjadi acuan untuk menentukan risk-weighted organisasi, yaitu sebagai batas toleransi risiko bagi organisasi yang dapat diterima, sedangkan risk toleransi adalah tingkat ukuran yang dapat diterima berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi.
Yang ketiga ada identifikasi kejadian. Nah, manajemen itu mengidentifikasi kejadian yang berpotensi terjadi. Dalam mengidentifikasi kejadian ada berbagai faktor internal, baik internal dan eksternal. Yang termasuk dalam faktor internal yaitu ekonomi, alam, politik, sosial, dan teknologi. Nah, yang termasuk dalam faktor eksternal ada infrastruktur, personil, proses, dan teknologi. Kemudian yang keempat ada penilaian resiko. Nah, penilaian resiko ini memungkinkan suatu entitas mempertimbangkan luasnya kejadian-kejadian potensial memiliki pengaruh untuk suatu pencapaian tujuan. Nah, manajemen itu menilai kejadian dari dua perspektif, yaitu kemungkinan terjadi dan dampak. Nah, umumnya penilaian resiko menggunakan metode kuantitatif atau kualitatif, serta kombinasi di antara keduanya. Dampak dari kejadian berpotensial harus diuji baik secara tersendiri atau kategori lintas entitas. Dan kemudian yang kelima ada respon terhadap resiko. Nah, berbagai model resiko di antaranya yaitu menghindari resiko, mengurangi, memindahkan, mengendalikan, dan mengoptimalkan. Kemudian yang terakhir ada kegiatan pengendalian. Nah, kebijakan dan prosedur yang dapat membantu memastikan bahwa respon terhadap resiko yang dilakukan manajemen itu dilakukan. Nah, contoh kegiatan pengendalian yang pertama yaitu review oleh pimpinan, misalnya review terhadap budget, monitoring tindakan kompetitor. Yang kedua, fungsi dan aktivitas langsung manajemen, misalnya rekonsiliasi. Yang ketiga, pemrosesan informasi, misalnya pengendalian operasi sistem. Yang keempat, pengendalian fisik, misalnya itu perhitungan fisika, persediaan, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada penggunaan indikator, misalnya itu analisis dan tindak lanjut penyimpanan dari target atau kinerja yang direncanakan. Dan contoh yang terakhir ada pemisahan tugas, contohnya itu pemisahan wewenang dan tanggung jawab antara petugas yang mengotorisasi rekanan, yang membayarkan, dan yang mencatat transaksi. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Leli Rahma Safira dengan NIM 2018310727. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu membahas mengenai komponen dalam manajemen risiko. Nah, dalam komponen manajemen risiko ini ada 8. Di sini saya akan menjelaskan poin ke-7 dan poin ke-8, di mana poin ke-7 ini adalah informasi dan komunikasi, di mana informasi ini akan selalu diidentifikasi, dicatat, dan dikomunikasikan dalam bentuk dan kerangka waktu yang memungkinkan bagi setiap orang yang ada di dalam perusahaan ini dapat melaksanakan tanggung jawabnya dalam mengelola resiko. Nah, informasi ini haruslah berkualitas karena digunakan dalam mengelola risiko dan membuat keputusan yang informatif mengenai tujuan perusahaan. Nah, adapun kualitas informasi ini berhubungan dengan yang pertama, informasi haruslah sesuai dengan tingkat kerinciannya, dan yang kedua adalah informasi harus tepat waktu dan tersedia setiap saat dibutuhkan. Lalu yang ketiga adalah informasi selalu terbaru, dan yang keempat adalah informasi harus akurat dan dapat diandalkan atau dapat dipercaya, dan yang terakhir adalah informasi harus mudah diakses oleh siapapun yang memiliki otorisasi untuk mengakses dan membutuhkan informasi tersebut. Nah, komunikasi yang efektif harus dibangun untuk menyampaikan informasi dalam signifikan ke atas dan setiap penjuru dalam sebuah organisasi. Nah, selain itu, komunikasi yang efektif itu juga harus dibangun dengan pihak eksternal organisasi. Nah, pihak eksternal di sini adalah seperti pelanggan, rekanan, pemerintah, ataupun pemegang saham. Nah, untuk yang poin ke-8 yaitu adalah pemantauan atau monitoring, di mana monitoring ini adalah dinilai keberadaannya dan apakah sudah berfungsi secara efektif untuk setiap komponen yang ada dalam perusahaan secara terus-menerus. Nah, model yang digunakan untuk melakukan monitoring adalah melalui monitoring atau pemantauan kegiatan secara terus-menerus, penilaian terpisah, ataupun bisa melakukan kombinasi di antara keduanya.
Nah, untuk slide selanjutnya yaitu merupakan pihak yang berperan dan bertanggung jawab terhadap manajemen risiko. Jadi, manajemen risiko ini bukan merupakan tanggung jawab satu pihak saja, melainkan setiap orang dalam perusahaan akan berperan penting dan akan bertanggung jawab terhadap penerapan manajemen risiko. Nah, di sini ada beberapa pihak yang berperan penting dan bertanggung jawab untuk manajemen risiko. Yang pertama adalah board of director atau direktur. Nah, pihak ini berperan sebagai pengawas dan pengarahkan manajemen dari organisasi. Nah, pihak ini juga memainkan peran di dalam penerapan strategi, formulasi tujuan, alokasi sumber-sumber, dan membangun serta mempertajam lingkungan pengendalian. Dan yang kedua yaitu adalah manajemen. Nah, di mana manajemen ini bertanggung jawab terhadap seluruh aktivitas perusahaan termasuk aktivitas implementasi manajemen risiko. Nah, namun, tanggung jawab ini sangat beragam, tergantung pada tingkatan dan karakteristik organisasi. Nah, yang pertama yaitu adalah manajemen puncak atau CEO, di mana CEO ini akan merupakan pihak yang paling bertanggung jawab terhadap manajemen risiko karena CEO ini merupakan tingkatan tertinggi dalam sebuah organisasi. Nah, salah satu contohnya adalah memastikan adanya lingkungan internal yang positif dalam sebuah organisasi. Lalu yang kedua adalah manajer. Manajer ini merupakan pihak yang bertanggung jawab terhadap unit-unit dalam organisasi untuk menerapkan manajemen risiko yang berkaitan dengan pencapaian tujuan perusahaan. Nah, pihak ini mempunyai tugas untuk mengkonversi strategi ke dalam operasi, mengidentifikasi kejadian, dan menilai respon terhadap risiko. Nah, yang ketiga adalah fungsi staf, di mana staf ini adalah pihak yang bertanggung jawab dan mendukung peranan penting dalam merancang komponen manajemen risiko yang efektif. Selanjutnya adalah risk officer atau CRO, di mana pihak ini bertanggung jawab untuk memonitor implementasi dari progres manajemen risiko dan membantu para manajer dalam setiap unit untuk melaporkan informasi risiko yang relevan baik ke atas, bawah, dan melintasi seluruh organisasi. Lalu, selanjutnya adalah manajer keuangan, di mana manajer keuangan ini beserta para staf keuangan ini terlibat dalam pengembangan budget, rencana, arah, dan analisis kinerja dari perspektif kegiatan operasional. Nah, manajer dan para stafnya ini memainkan peran penting dalam pencegahan pendeteksian kecurangan pada pelaporan keuangan, serta mempengaruhi desain penerapan dan memonitoring sistem pelaporan dalam organisasi. Sekian presentasi dari saya, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Peran dan tanggung jawab auditor internal. Di sini itu dibagi menjadi dua, yaitu organisasi yang sudah menerapkan manajemen risiko dan organisasi yang belum menerapkan manajemen risiko. Yang dimaksud dengan organisasi yang sudah menerapkan manajemen risiko yaitu telah menerbitkan position paper mengenai peran auditor internal dalam manajemen risiko. Dalam passion paper auditor tersebut, bahwa peran penting dari audit internal berkenaan dengan manajemen risiko adalah menyajikan atau memberikan assurance yang objektif kepada board of director mengenai efektivitas dari kegiatan-kegiatan manajemen risiko di organisasi, yaitu dalam rangka untuk membantu memastikan risiko-risiko usaha yang utama telah berkelola dengan selayaknya dan pengendalian internal telah beroperasi secara efektif. Di sini peran yang dilakukan auditor internal dengan penerapan manajemen risiko itu dibagi menjadi dua, yaitu peran assurance service dan consulting service. Yang selanjutnya organisasi yang belum menerapkan manajemen risiko. Di sini itu
menyatakan bahwa peran auditor internal dalam organisasi yang belum menerapkan proses manajemen risiko dihubungkan dengan standar 2100 untuk standar auditor internal yang sama. Dinyatakan bahwa unit audit internal harus mengevaluasi dan memberikan kontribusi untuk meningkatkan proses manajemen risiko, pengendalian, dan governance, yaitu dengan menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur. Selanjutnya, pengaruh Badan Asuransi Auditor Internal. Di sini dijelaskan bahwa dalam standar auditor internal, kepala audit internal harus menyusun perencanaan audit berbasis risiko untuk menentukan prioritas penugasan atau pekerjaan audit yang akan dilaksanakan untuk 1 tahun atau periode yang ditetapkan. Dengan begitu, pendekatan manajemen dalam implementasi proses manajemen risiko, baik yang sudah menerapkan dengan mapan ataupun belum proses manajemen risiko. Maka, pengaruh signifikan terjadi pada piagam audit internal dan perencanaan audit tahunan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Yuwana Kailab 2 dengan 2018-310-890. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yakni terkait dengan aktivitas pengendalian. Di dalam aktivitas pengendalian ada terdapat definisi bahwasanya aktivitas pengendalian itu adalah penerapan segala metode dan prosedur untuk mengarahkan operasi untuk agar meyakinkan di dalam tercapainya tujuan di dalam suatu lingkungan. Nah, aktivitas ini tidak dapat berjalan sebelum perusahaan melakukan penilaian atas risiko dan terhadap lingkungan pengendalian. Pengendalian itu adalah sebuah kebutuhan untuk mencapai tujuan dan bukan sebagai batasan untuk menghilangkan dampak negatif dari pengelolaan yang tidak tepat. Nah, kebutuhan penerapan pengendalian di dalam suatu perusahaan itu sangat penting. Harus ada, dan hilangnya suatu manajemen atau suatu organisasi adalah hal yang umum. Maka dari itu perusahaan perlu berupaya keras untuk membentuk pola pengendalian yang baik dan juga dapat memiliki efek yang positif terhadap perusahaan. Maka dari itu terdapat pola pengendalian yang itu menjadi proses perubahan dari masa ke masa, karena dirasa suatu pengendalian itu tidak efektif untuk dilakukan. Nah, yang pertama ada sentralisasi dan juga desentralisasi. Dari sentralisasi menuju desentralisasi, itu bisa kita dari definisinya bahwasanya sentralisasi merupakan sebuah penyerahan kekuasaan dan wewenang secara penuh kepada pusat. Dan sebaliknya, desentralisasi itu merupakan pendelegasian wewenang kepada bawahan, sehingga bawahan itu tidak turut andil di dalam melakukan atau mengambil sebuah keputusan di dalam pengendalian, melakukan pengendalian gitu ya. Lalu adanya perubahan pola ini itu dikarenakan perusahaan itu menginginkan semakin berjalannya masa, perubahan masa, maka perusahaan ingin memberikan gitu ya, ingin terdapat di dalam perusahaan itu suatu pengendalian yang sederhana, sehingga diperlukannya adanya desentralisasi. Nah, ini juga didorong karena keterbatasan tiap orang itu sangat bisa dihilangkan gitu ya, dengan cara melakukannya bersama-sama atau memberikan wewenang juga gitu ya di dalam pengambilan keputusan terhadap bawahannya. Lalu yang selanjutnya ada supply push dan juga menuju demand pull ya. Perubahan pola ini
itu dikarenakan masyarakat yang selalu menuntut agar kebutuhan mereka itu dapat terpenuhi. Sehingga seluruh organisasi itu harus berupaya keras untuk menyesuaikan mereka dengan konsumen. Ya, jadi supply push itu adalah bagaimana bagaimana perusahaan itu dapat menjaga supply barang, pemasokan barang itu dapat terus-menerus ada, sehingga tidak akan pernah kehabisan ataupun kekurangan ataupun kelebihan. Nah, hal ini sangat dinilai kurang efektif karena mungkin di dalam penyimpanan output ya itu diperlukan adanya biaya yang besar pula. Lalu yang perlu kita lakukan adalah bagaimana permintaan masyarakat. Ya. Itu dinilai lebih efektif karena permintaan masyarakat itu menjadi satu titik temu di dalam output mereka itu agar optimal. Gitu. Itu. Lalu yang selanjutnya ada dari hard control menuju soft control. Pada pola ini ditandai dengan berkurangnya prosedur dan aturan yang ketat, serta hal itu dapat disebabkan karena pekerja dan juga pelaksana akan merasakan tersinggung jika mereka dikenakan pengawasan yang terlalu ketat. Dan hal ini kita bisa mengembalikan kepada bahwasanya pola ini itu dikembalikan kepada bagaimana menjaga loyalitas seorang karyawan. Lalu kita membahas juga terkait dengan scientific management dan juga behavioral management. Di dalam scientific management itu adalah pemikiran bagaimana pemahaman atau suatu manajemen gitu ya, yang menuntut karyawan itu bekerja sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Sehingga seiring waktu berjalan gitu ya, ketika kemampuan itu terus dijalankan oleh seorang karyawan, akan terus ada perkembangan ya, di dalam kemampuan mereka. Akan tapi hal itu juga berubah ya menjadi behavioral management karena sudah menjadi opini umum di tengah-tengah masyarakat bahwasanya aset utama bagi organisasi itu adalah sumber daya manusia yang cukup dan juga berkualitas. Namun ketidakcukupan sumber daya manusia itu dapat menghalangi tercapainya tujuan organisasi. Sehingga yang dibutuhkan adalah bagaimana kualitas sumber daya manusia, ya, pekerjanya. Dan bagaimana kita bisa mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan juga cukup memiliki kecakapan, itu adalah dengan dengan mengembalikannya kepada motivasi mereka. Sehingga motivasi itu menjadi kunci utama bagi para pekerja, para karyawan, para anggota perusahaan agar mereka dapat bekerja optimal sesuai dengan kewajiban mereka masing-masing dan juga tugas mereka masing-masing. Terima kasih, sekian dari saya. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Fidi Adrian Dinata, NIM 2018-310813. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai pengembangan standar-standar. Yang pertama adalah penetapan standar proses, di mana untuk mengurangi kebutuhan pengawasan, manajemen organisasi dapat mengembangkan dan menetapkan standar proses. Prinsip manajemen mengajarkan bahwa jika operasinya baik, maka hasilnya juga akan baik. Standar ini akan membantu pekerjaan yang frekuensinya rutin terjadi, misalnya administrasi umum. Pada masalah-masalah yang menyangkut masalah kedisiplinan, standar proses akan membantu manajemen untuk tidak melewatkan setiap unsur yang harus dilakukan. Hal ini cocok untuk penanganan masalah seperti proses pengawasan atas kegiatan dan dengan tingkat kedisiplinan tinggi. Yang kedua ada penetapan standar output, di mana penetapan prosedur ini umumnya hanya dapat dilakukan pada proses berulang yang tidak membutuhkan pertimbangan kasus per kasus. Pada tingkatan yang lebih tinggi, penetapan standar justru akan mengurangi peluang untuk mendapatkan hasil yang lebih baik atau proses yang lebih sederhana dan benar, dan hemat. Penetapan standar output sebagai bentuk pengendalian dominan hanya dapat dilakukan ketika terdapat pendelegasian kewenangan di lingkungan organisasi yang sedang diaudit. Standar output akan langsung berdampak pada pencapaian hasil. Oleh karena itu, adanya standar output tersebut memungkinkan dilakukannya pengujian efektivitas program atau kegiatan. Yang ketiga, adanya peningkatan hard skill dan soft skill, di mana dalam bahasan auditing, penetapan standar kompetensi dan kedewasaan emosi sebagai pengendalian disebut sebagai pengendalian pengarahan atau directive control. Yang pertama ada peningkatan kompetensi.
Dengan standar kompetensi, para pelaksana dapat mengerjakan pekerjaan dengan hasil yang seragam meskipun tanpa pengawasan, penetapan prosedur, atau bentuk pengawasan lain. Auditor internal dapat memeriksa adanya program peningkatan keterampilan yang dilaksanakan manajemen organisasi terhadap mereka yang melakukan pekerjaan yang bersifat evaluasi. Yang kedua ada peningkatan kedewasaan emosi, di mana kompromi dalam audit internal membutuhkan kedewasaan emosi, karena terkait dengan kemauan untuk memberi dan menerima secara timbal balik. Kualitas pekerjaan seperti ini hanya dapat dicapai secara optimal jika di antara para pelaksana memiliki kemampuan untuk bekerja dalam tim. Mereka yang bekerja dalam pekerjaan tim sangat dianjurkan untuk mampu bertenggang rasa agar dapat berfungsi secara sempurna dalam kerja tim. Selama tidak melanggar SOP, setiap anggota tim kerja sebaiknya tidak memaksakan ego pribadinya untuk mengikuti disiplin dan unit asalnya. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Eva Dwi Agustina dengan NIM 2018-310-809. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis pengendalian. Yang pertama yaitu pengendalian preventif, di mana pengendalian yang dilakukan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya suatu penyimpangan atau antisipasi manajemen sebelum terjadi masalah yang tidak diinginkan. Contohnya itu seperti pemisahan tugas, pemisahan pengecekan atau pemisahan fungsi ataupun pengecekan keandalan. Yang berikutnya yaitu pengendalian detektif, yaitu pengendalian yang menekankan pada upaya penemuan kesalahan yang mungkin saja terjadi, seperti rekonsiliasi bank. Itu kan kita mendetektif atau mencari sesuatu, mencocokkan lah apa yang harus dicocokkan agar sama saldonya. Lalu berikutnya yaitu pengendalian korektif, di mana yaitu suatu upaya mengoreksi penyebab terjadinya masalah yang diidentifikasikan melalui pengendalian detektif, di mana tujuannya itu agar kesalahan tersebut tidak terulang kembali. Berikutnya yaitu pengendalian langsung, yaitu pengendalian yang dilakukan pada saat kegiatan tersebut terjadi. Contohnya itu seperti pengendalian atau pengawasan dari atasan ke bawahan. Contohnya itu seorang mandor yang mengawasi pegawainya saat bekerja. Berikutnya yaitu pengendalian kompensatif, yaitu untuk memperkuat pengendalian karena terabaikannya suatu aktivitas pengendalian. Contohnya yaitu pengawasan langsung pemilik usaha terhadap kegiatan pegawainya pada usaha kecil karena ketidakadanya pemisahan tugas dalam usaha tersebut. Baik, berikutnya yaitu mengenai bentuk-bentuk pengendalian. Yang pertama yaitu review kinerja. Jadi review kinerja ini dilakukan melalui proses evaluasi, di mana terdapat beberapa kegiatan. Yang pertama yaitu realisasi kegiatan dengan anggaran dan realisasi periode sebelumnya. Lalu data satu dengan data yang lainnya itu juga harus berhubungan. Yang kedua yaitu ada pemrosesan informasi, yaitu terdapat beberapa kegiatan. Yang pertama yaitu pengendalian umum. Jadi pengendalian umum itu pengendalian yang ditetapkan dan berlaku untuk seluruh pemrosesan informasi. Jadi dalam pemrosesan informasi di sini terdapat pembatasan pihak-pihak yang boleh mengakses dalam sistem informasi akuntansi tersebut. Sedangkan untuk pengendalian aplikasi itu pengendalian yang ditetapkan dan berlaku untuk aktivitas tertentu saja, misalnya pembayaran gaji atau pengesahan bukti pengeluaran kas dan lain sebagainya. Lalu ada lagi pengendalian fisik. Pengendalian fisik ini yaitu bentuk pengamanan fisik terhadap catatan-catatan dan aset. Jadi ada pengendalian fisik untuk mengamankan catatan-catatan dan aset yang dimiliki oleh perusahaan. Lalu ada pemisahan fungsi. Jadi di sini pemisahan fungsi di sini itu kayak pemisahan job desk gitu loh. Jadi antara pejabat itu terdapat mempunyai kewenangan yang mengotorisasi transaksi dan petugas pencatat dan petugas yang menguasai aset. Jadi orang yang mencatat aset dan orang yang menggunakan aset itu berbeda. Jadi di situ itu bertujuan agar untuk meminimalisir terjadinya suatu penyimpangan.
Baik, berikutnya yaitu mengenai keterbatasan pengendalian. Yang pertama yaitu pengabaian manajemen. Pengabaian manajemen itu berkaitan dengan sikap manajemen yang tidak peduli terhadap kebijakan atau prosedur yang sudah ditetapkan, sehingga manajemen ini membiarkan terjadinya suatu penyimpangan atau kesalahan dalam suatu kegiatan. Nah, pengabaian manajemen ini terjadi karena seorang pejabat itu menduduki jabatannya di suatu tempat itu terlalu lama. Contohnya gini, seorang manajer itu kan memiliki staf. Lah, kalau manajer ini terlalu mempercayai stafnya, maka pengendalian tersebut itu menjadi rendah karena manajer itu tidak dapat menilai kinerja stafnya itu secara objektif. Lalu berikutnya yaitu mengenai pertimbangan. Nah, pengendalian akan dibatasi dengan adanya keterbatasan manusia itu sendiri dalam pengambilan keputusan. Nah, keputusan itu dipengaruhi oleh pertimbangan sebagai akibat dari waktu yang tersedia, informasi yang dimiliki di bawah tekanan dari kegiatan yang dilaksanakan. Nah, keputusan yang diambil dengan cara sedemikian akan memberikan hasil yang lebih rendah dibandingkan dengan apa yang diharapkan sebelumnya. Lalu yang ketiga yaitu kesalahan atau kekeliruan personal. Kesalahan atau kekeliruan itu biasanya bukan disebabkan oleh unsur kesengajaan, tetapi banyak disebabkan oleh unsur kemampuan atau ketelitian. Contohnya atau misalnya gini, yaitu kemampuan seseorang dalam menafsirkan atau menerapkan kebijakan prosedur pelaksanaan kegiatan operasional. Lah, dia mampu menerapkan tersebut, tetapi terdapat kesalahan atau kekeliruan dapat berakibat dari hasil yang dicapai itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Lalu berikutnya yaitu mengenai kolusi. Kolusi di sini yaitu kerjasama dua orang atau lebih untuk melakukan tindakan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau golongan tanpa memperhatikan kerugian dari organisasi tersebut. Lah, hal ini itu timbul biasanya itu dikarenakan adanya pertentangan antara keinginan pribadi atau golongan dengan keinginan organisasi. Kolusi biasanya sulit dibuktikan oleh audit karena dilakukannya secara kerjasama dengan cara merekayasa data dan sistem, sehingga para pelaku ini saling menutupi atau membela kecurangan yang telah dilakukan bersama-sama. Baik, itu saja yang dapat disampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.